sendiri atau ada yang memberitahu? Enggak, jadi malam ketika ada heboh-heboh aku sebenarnya nggak tahu, taunya dari sosial media ya gitu. Pas aku lagi syuting terus ada apa sih kok rame-rame soal Lesti gitu. Ya ya beritanya seperti itu, kaget aja gitu. Awalnya masih nggak percaya. Awalnya gitu. masih nggak percaya karena kan memang dari awal itu saya nggak tahu ya. Tapi karena mereka udah sama-sama cinta ya. Kalau lihat di belakang panggung, kalau dulu di salah satu stasiun televisi itu, ketika kita lagi kombre gitu, mereka itu udah kayak ya udahlah, Romantis. Sweet banget. sweet gitu ya. Kita sebagai orang tua mendoakan aja. Tapi kalau Lesti ke Mbak Inul itu kan Mbak Inul dianggap dituakan oleh Dede lah ya gitu. Pernah ada cerita-cerita atau curhatan Lesti ke Mbak Inul nggak? Kalau curhatan masalah yang terlalu dalam gitu, dia enggak gitu. Tapi ketika aku tanya, Bunda mau tanya nih, bener enggak gitu. Sayang bener, cinta bener, karena hidup itu untuk rumah tangga itu nggak main-main. Aku selalu berpesan gitu. Mungkin aku nggak tahu beda sama teman-teman yang lain ya. Kalau aku tuh kalau ketemu dengan orang yang kalau kita itu udah nganggep dari hati ya, udah seperti anak sendiri, udah seperti apa ya, ya keluarga gitu. Jadi isinya itu suka kalau ketemu nggak bercanda, nggak banyak bercanda, malah ngasih wejangan-wejangan kalau aku gitu. Karena kemarin juga sempat viral di sosial media ada statement Mbak Inul pada waktu itu lagi syuting ya di acara kompetisi dan Mbak Inul pernah menyampaikan sesuatu kepada Bilar ya. Ini kita ada tayangannya. Saya cuma berpesan sama Bilar, jaga anak kita yang penting. Jangan kamu sakiti dia. Jangan pernah seorang laki-laki atau suami memukul istri. Kamu akan berhadapan salah satunya selain orang tuanya Lesti, berhadapan dengan saya. Oke, kalau kita sama-sama lihat kan mungkin itu nasihat. Tapi akhirnya kembali diputar oleh hampir semua sosial media. Apakah Mbak Inul memang punya firasat atau memang pada saat itu ucapan itu adalah melihat karakter dari Bilarnya? Kalau ngomongin feeling mungkin ya sebagai orang tua ya. Tapi kan kita cuma hanya menebak-nebak aja. Tapi ya namanya juga jodoh itu Allah yang ngasih ya. Kita sebagai orang tua memberikan doa yang terbaik aja gitu. Tapi kalaupun pesan-pesan saya ternyata terjadi gitu, ya Ini tidak diinginkan. iya gitu. Cuman saya selalu setiap kali ketemu aman, Dede aman gitu. Iya Bun gitu. Terakhir ketemu waktu ada program acara apa itu ya. Terakhir tuh saya berpesan juga, kamu sekarang duitnya banyak loh ya gitu. Harus ditabung. Tapi ya gitu deh jawabnya gitu. Kan yang banyak duitnya AA katanya gitu. Itu. Tapi kamu harus nabung ya nak gitu. Karena kamu udah punya anak. Nabungnya berdua. Pokoknya aku tuh ngajarin karena kan pernah suatu ketika tuh saya selalu dipesenin sama Eyang Titi. Karena kita itu sebagai orang entertain kan nggak tahu ya. Sampai seberapa nanti karir kita, terus sampai sekuat apa kita cari duitnya. Jadi dari awal-awal gini saya tuh sudah pesan sama Dedek Lesti untuk nabung nak, nabung. Pokoknya gue kudu nabung gitu. Jadi ketika suatu saat akan terjadi apa-apa, kamu udah siap gitu. Gak semua dijadiin barang ya. Iya, terus ya pernah sih aku sindir-sindir gitu. Proses ini udah mulai berjalan loh. Jadi kamu harus menerima tantangan yang akan terjadi ke depan gitu. Saya nggak bilang harus si Bilar seperti apa, terus Lesti seperti apa gitu. Cuman aku bilang bahwa proses ini baru kamu melangkah 1 tahun. Ketika kamu melewati fase-fase yang kejem, nggak tahu kamunya yang nanti meleot atau Bilarnya meleot atau ya namanya juga rumah tangga ya, atau nanti ada pertengkaran atau apa gitu, itu adalah fase yang harus kalian lewatin gitu. Harus siap, terus jaga emosi, jaga kontrol emosi, jaga attitude dan lain sebagainya. Aku tiap kali ketemu sama Dedek, janganku tuh cuman kayak gitu karena aku terlalu sayang sama dia gitu. Oke.
Saking sayangnya sama Lesti sampai Mbak Inul ini mengunfollow sosial media Rizky Bilar. Apa ya? Saya jarang ketemu sama dia, cuman saya terlalu sayang sama dia. Makanya kalau ketemu itu cuma isinya jangan aja. Saya tuh jarang bercanda sama Dede. Telepon juga nggak pernah. Bahkan kemarin itu pada saat dia mau lahiran, dia juga telepon WA sama aku, ngasih tahu juga kelahiran anaknya juga, Bun, cucune gitu. Namanya siapa? Jadi sebelum ada orang tahu namanya pun juga saya udah tahu. Sampai sebegitu dekatnya gitu. Tapi kan saya juga jaga privasi mereka. Ada Terus, batas ya. Pada saat pertunangan pun ketika saya tidak diundang pun juga dia ngomong, iya kita tuh jarang ketemu tapi hubungan batin kita tuh deket gitu. Mungkin karena aku pertama kali bertemu sama dia juga pas waktu audisi itu, dia anak kecil yang umurnya 14 tahun, mungkin belum kali ya. Terus dia datang, aku tuh masih ingat banget audisi udah ditutup, tapi dia tuh ujung-ujung naik sepeda motor sama bapaknya. Terus aku boleh ikut audisi Kak, boleh pengen dengar suaranya. Ya udah di situ tuh aku melihat bahwa dia anak aku akan jadi sesuatu gitu. Makanya aku tuh bener-bener sama dia tuh tulus dari hati yang paling dalam. Walaupun kadang-kadang ada rasa jengkel, namanya juga anak ya, kadang-kadang dikandanin bandel ngono ya. Kadang ada jengkelnya juga. Apalagi gitu. Pas kemarin perkawinan ya. Karena pas kemarin perkawinan kan mereka pesta berkali-kali, tapi banyak yang mungkin yang bisa dibilang orang tuanya atau kakaknya justru tidak mendapatkan kabar, bahkan undangan ya Bunda ya. Iya. Sempat ada kok gini sih gitu ya. Iya, tapi ya udahlah, itu maksudnya karena aku juga menyadari bahwa mereka itu ada manajemen yang tidak bisa kita harus lewati gitu. Jadi kita menyadari akan hal itu. Cuman kalau udah tahu kondisi kayak gini tuh, ya ono mangkol gitu. Cuman ya nggak bisa ngapa-ngapain, itu kan rumah tangganya mereka gitu. Kita nggak bisa ikut campur. Cuman kita mendoakan yang terbaik aja, dan mudah-mudahan ini pesan saya buat Ananda Bilar, bahwa saya itu jujur aja, memang kenapa aku waktu itu tuh bilang beda sama pesan sama teman-teman saya yang lain. Mungkin pesannya Mae, pesannya Adik Dewi, Nasa, dan teman-teman yang lain tuh mungkin beda sendiri gitu kalau sama aku, karena kita nggak tahu ke depan itu kita bertemu dengan laki-laki seperti apa gitu. Cuman ya nggak tahu feeling, nggak tahu apa gitu. Cuman aku nggak tahu tiba-tiba ngomongnya jangan sampai laki-laki itu main tangan, karena kalau udah main tangan tuh menurut aku tuh udah penyakit. Jarang kita ketemuin itu untuk sekali udah tobat gitu. Biasanya takutnya berkali-kali, karena seringkali aku melihat kejadian itu di beberapa teman saya yang lain gitu. Tapi Mbak Inul, setelah kemarin berita Lesti, sempat ada komunikasi Mbak Inul, mungkin telepon manajemennya atau telepon orang tuanya atau telepon dedenya? Enggak, kalau aku benar-benar sangat menghargai privasi mereka gitu. Cuman aku sempat telepon Lesti itu, dia itu kalau ngomong curhat itu sama keluarga kita aja di salah satu stasiun televisi, karena kita kan udah bukan kayak keluarga lagi gitu, kayaknya udah satu kandungan gitu kalau dibilangnya. Jadi kalau curhat itu ya sama aku, sama AA Irfan, sama Abi Ramzi, sama Mae, sama semua gitu. Jadi apa yang dia omong ke situ ya diomong ke kita juga, kadang-kadang kayak gitu. Jadi bener-bener aku nggak tahu ya bener-bener anak kita lah gitu.